Halo semuanya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan kelas G168, yaitu Budian Purnamawati Solin, dan teman-teman yang kami cintai. Kami dari kelompok 1 akan melakukan atau mempresentasikan mengenai Project Citizen yang berjudul Analisis Penyebab dan Dampak Banjir yang dirasakan oleh warga sekitar Jalan Pupungan 3. Next. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karik Desinta Manhani Suryana dari jurusan Akuntansi dengan NPM Akhiran 310, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yohana Nadifa Putri dengan NPM Akhiran 296. Baik, konten yang akan kami bahas di presentasi kali ini ada 11, di mana yang pertama yaitu membahas alasan kami mengambil judul tersebut, yang kedua latar belakang, ketiga identifikasi masalah, keempat mengumpulkan data dan informasi, kelima kajian kebijakan alternatif, 6 usulan kebijakan alternatif, 7 solusi kebijakan alternatif, 8 hubungan antara permasalahan tersebut dengan pendidikan kewarganegaraan, 9 kesimpulan, 10 hasil dokumentasi, dan 11 hasil portofolio. Next. Yang pertama yaitu alasan mengapa kami mengambil judul tersebut. Nah, di mana kami mengambil judul Analisis Penyebab dan Dampak Banjir yang dirasakan oleh warga sekitar Jalan Pupungan 3 karena menurut kami permasalahan banjir tersebut sangatlah sering terjadi di Indonesia, dan agar mudah untuk dianalisis guna memenuhi tugas Project Citizen mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan sebagai tugas evaluasi akhir. Di mana tugas Project Citizen ini kami langsung melakukan wawancara langsung terhadap pihak-pihak lain seperti ketua RT dan salah satu warga di Jalan Pupungan 3 agar mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat. Nah, bila kita menggunakan kuesioner melalui Google Form, menurut kami akan mendapatkan data yang kurang akurat. Kenapa? Karena kalian sudah tahu bahwa Google Form ini dapat dimanipulasi datanya dan akan menghasilkan data yang kurang tepat. Oleh karena itu, kami lebih memilih mewawancara langsung dengan warga sekitar Jalan Pupungan 3. Nah, bagaimana sih awal mula kami memilih daerah Jalan Pupungan 3 ini? Awal mulanya itu karena teman saya pernah bercerita bahwa jalan-jalan di tempat tinggalnya itu tidak sering sih, tapi terjadi banjir bila terjadi hujan yang sangat lebat. Oleh karena itu, saat kita diberikan tugas Project Citizen, saya menyarankan untuk menganalisis dan melakukan wawancara langsung di Jalan Pupungan 3. Next. Yang kedua yaitu latar belakang. Banjir merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di Indonesia bila terjadi hujan yang sangat lebat. Banjir sangat perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah, karena banjir bukan masalah yang ringan. Banjir juga dapat merugikan bagi banyak orang. Banjir juga memiliki dua pengertian, yaitu meluapnya air sungai yang disebabkan oleh debit sungai yang melebihi daya tampung sungai pada keadaan curah hujan tinggi, dan genangan pada daerah dataran rendah yang biasanya tidak tergenang. Nah, sebagai penyebab terjadinya banjir antara lain seperti tingginya curah hujan yang akan meningkatkan volume air di daratan, bendungan yang jebol atau rusak, tersumbatnya aliran air, membuang sampah sembarangan di sungai, dan lain sebagainya. Nah, banjir juga selalu terjadi saat musim penghujan. Nah, banjir ini tidak mengenal tempat, waktu, dan siapa yang ada di tempat tersebut, karena banjir datangnya tiba-tiba. Banjir dapat terjadi di tempat daerah yang rendah, daerah yang kurang resapan air, jalan pedesaan, perkotaan, dan lain-lainnya. Next. Identifikasi masalah. Bagaimana sih masalah yang terjadi di Jalan Pupungan 3 itu? Nah, di sekitar Jalan Pupungan 3 ini akan terjadi banjir bila terjadi hujan yang sangat lebat. Beberapa warga pun juga mungkin ada yang pernah membuang sampah sembarangan di selokan, sehingga aliran air itu menjadi tersumbat. Menurut saya, waktu sebelum diberikan tugas Project Citizen, saya sendiri pernah ke rumah teman saya dan melihat langsung bahwa memang Jalan Pupungan 3 ini lebih rendah dibandingkan jalan raya. Mungkin masyarakat sekitar Jalan Pupungan 3 ini sudah melakukan berbagai macam usaha untuk mencegah terjadinya banjir di daerah tersebut, tapi pasti ada yang belum pernah terlaksana dengan baik. Selain itu, banyak sekali faktor umum yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir di daerah tersebut. Misalnya, membuang sampah sembarangan di solokan, kurangnya daerah resapan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan, kurangnya perhatian dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah, dan lain-lainnya. Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Karik Desinta Manhani Suryana, perwakilan dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur yang ingin mewawancarai Bapak selaku Ketua RT 5 RW 2. Di sini saya ingin bertanya mengenai pertama yaitu saat hujan yang lebat, apakah sering terjadi banjir di Jalan Pupungan 3 ini? Kalau banjir sih tergantung intensitas hujannya berapa lama. Kalau lebih dari 1 jam biasanya banjir. Soalnya kan daerah kita ini lebih rendah daripada jalan raya yang ada di depan. Jadi kebanyakan kalau sungai meluap larinya ke kampung kita. Baik Pak, yang kedua, menurut Bapak apakah penyebab terjadi banjirnya Jalan Pupungan 3 ini? Ya itu tadi, pertama emang daerah kita lebih rendah dari jalan raya, ya itu yang penyebab utamanya sih. Kalau untuk
sampah atau selokan enggak seberapa juga. Soalnya kan selokan juga rutin dibersihkan. Soalnya kita kan pakai bokalpur, jadi memang sih nggak sering-sering banget, setahun sekali gitu. Jadi tetap kalau untuk selokan ada pembersihan. Baik, kalau boleh tahu, bagaimana ketinggian air saat terjadinya banjir di Jalan Pupungan 3 ini? Kalau ketinggiannya sih nggak seberapa dalam ya, kurang lebih mungkin paling tinggi setengah meter aja, paling tinggi. Apa yang menjadi dampak terbesar dari banjir bagi Bapak dan lingkungan di sekitarnya? Kalau dampaknya sih kebetulan kan daerah sini kebanyakan bangunan lama, jadi memang kebanyakan kalau banjir ya rata-rata rumahnya banyak yang tergenang juga. Jadi kalau udah tergenang, kalau sampahnya sampai meluap, kadang sampah juga bisa masuk ke rumah. Baik, apakah Bapak selama ini sudah pernah mendapatkan keluhan dari warga terkait banjir yang mengenai wilayah sekitar Jalan Pupungan 3 ini, Pak? Kalau untuk banjir sih selama ini alhamdulillah belum ada untuk komplain sampai ke RT ya. Soalnya kan warga sini tahu sendiri emang tempat kita, daerah kita memang paling rendah. Jadi kalau banjir mereka sih sudah menyadari, apalagi kalau waktunya lama, udah istilahnya warga udah siap-siap untuk mencegah banjir jangan sampai masuk rumah. Baik, apakah sudah ada usaha dari warga dan pengurus RT dalam mengatasi masalah banjir tersebut? Kalau untuk mengatasi ya, terutama karena daerah kita paling rendah, kita sudah mengusulkan ke pemerintah yaitu untuk pemvapingan, yaitu tujuannya supaya lebih ditinggikan lagi jalannya. Jadi biar nggak lebih rendah daripada jalan utama. Itu yang pertama. Terus untuk warga sendiri sih kebanyakan langkah-langkah yang mereka lakukan kebanyakan sekarang meninggikan rumahnya. Jadi jangan sampai kena banjir rumahnya. Seperti yang Bapak katakan tadi bahwa Bapak sudah pernah seperti melaporkan ke pemerintah gitu ya Pak ya. Apakah pemerintah itu sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh Bapak? Untuk tanggapan dari pemerintah sih sebenarnya sudah pernah dibahas di musyawarah kelurahan. Memang untuk pengajuan seperti itu kita istilahnya ngantri, soalnya yang mengajukan bukan di sini aja, jadi kita nunggu antrian aja giliran, tapi insya Allah nanti kedepannya akan turun bantuan dari pemerintah. Baik, setelah terjadinya banjir ini apakah dari warga setempat itu tidak memiliki solusi agar banjir itu tidak dapat terjadi bila hujan itu sangat lebat? Gimana ya, kalau warga sih untuk solusi sih emang lebih ke pribadi ya. Jadi itu tadi, kebanyakan punya inisiatif ya rata-rata meninggikan rumahnya. Memang mereka secara nggak langsung juga menyadari emang tempat kita kan lebih rendah dari jalan utama, jadi nggak mungkin mereka swadaya atau gimana, karena untuk meninggikan jalan kamu kan juga butuh biaya yang sangat besar juga. Baik, bagaimana Bapak dan warga sekitar untuk bergotong royong dalam mengatasi dampak banjir ini? Selama ini sih ketika banjir, inisiatif pertama emang lebih ke istilahnya penutupan jalan. Jadi jangan sampai banjir itu nanti bisa lebih berdampak ke warga. Soalnya kalau emang tempat kita banjir, kan otomatis jalan kalau dilewati kendaraan umum itu otomatis kan airnya bisa meluap ke rumah warga. Jadi setiap warga inisiatif setiap tempatnya biasanya ya Pak ya, di depan rumahnya itu dikasih kursi untuk penghalang agar yang mau lewat bisa jalan kaki, tidak dinaiki kendaraannya, seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana harapan Bapak ke depannya setelah banjir merendam di wilayahnya Bapak? Ya, untuk harapan saya pribadi ya semoga aja nanti bantuan juga cepat-cepat turun dan terrealisasi, dan nanti kedepannya juga kita sama warga tetaplah jaga lingkungan, jangan sampai setelah bantuan turun tetap banjir, itu intinya. Jadi setelah bantuan turun nanti kita harapkan udah teratasi masalah banjir. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Saya Yohana Nadifa Putri dari UPN Veteran Jawa Timur, prodi akuntansi. Di sini saya akan mewawancarai ibu terkait banjir di Jalan Pupungan 3 ini. Kalau boleh tahu nama ibu siapa dan sudah berapa lama tinggal di jalan
yang Mbak Joana. Ya, perkenalkan nama saya Bu Yuni. Saya sudah 10 tahun tinggal di sini. Lebih, jadi sekitar 12 tahunan Mbak tinggal di sini. Saat hujan lebat, apakah sering terjadi banjir di jalan pemukiman ini? Selama saya tinggal di sini, Mbak Joana, memang ada beberapa kali terjadi banjir. Tetapi itu tidak selalu saat hujan. Jadi kalau hujannya itu lebat sekali dan volume debit airnya itu tinggi, ya toh, hujannya lebat itu baru di sini itu banjir. Jadi ada tandanya. Kan di depan gang itu kan ada sungai yang di jalan raya itu, jalan raya Pembuangan gang 1 itu ya, yang ke arah Semoloan itu. Kalau di situ itu posisi airnya sudah tinggi, sudah dipastikan di gang sini nih, itu pasti banjir. Karena posisi jalan di sini itu lebih rendah, di jalan Pembuangan 3 ini lebih rendah daripada jalan raya, daripada sungai itu. Sehingga kalau sungai yang meluap, itu saluran air dari got sini yang masuk ke sungai, saluran ini kan tembusnya di sungai yang di depan itu, otomatis kan nggak bisa tertampung di sana, kan kembali lagi ke sini. Nah di sini baru terjadi banjir. Dan sepengalaman ibu, selama satu musim hujan itu pasti rumah ibu itu kebanjiran 3-4 kali. Lalu kalau boleh tahu seberapa ketinggian air saat terjadi banjir di sekitaran sini? Tergantung, kalau sangat deras Mbak, pernah sampai 40 cm, 25 cm, jadi selutut orang dewasa. Itu. Jadi kalau sudah masuk air naik itu dari got, kalau gotnya udah penuh airnya naik, jadi dari jalan raya itu sekitar 25-40 cm. Udah di depan gerbang sana udah ditutup, sana ujung sana sama ujung sana pasti sama warga ditutup. Kenapa? Karena air kalau ada yang lewat, mobil atau motor yang lewat, pasti gelombangnya itu masuk ke rumah penduduk warga sini. Lalu menurut Ibu, apakah penyebab utama dari banjir yang mengenangi wilayah jalan Pembuangan sini? Yang pertama, tentunya kondisi hujan lebat sekali. Yang kedua, karena posisi jalan ini lebih rendah daripada di jalan raya, dan kalau misalnya hujan lebat itu debit airnya tinggi, di depan itu sudah penuh airnya, itu otomatis banjir di sini. Jadi penyebabnya ya kondisi jalan di jalan Pembuangan 3 ini lebih rendah dari jalan raya. Lalu apa dampak terbesar yang terjadi akibat banjir bagi Ibu? Bagi saya khususnya dan warga sekitar sini ya otomatis air itu masuk rumah. Kalau sudah kecuali rumah penduduk yang maksudnya rumah warga yang sudah ditinggikan, yang lebih tinggi dari jalan depan ini, depan dan dia aman. Tetapi kalau yang sudah sama atau lebih rendah, itu otomatis airnya itu masuk, tidak masuk lewat depan tapi biasa masuk lewat got. Jadi karena kan lubang saluran air itu kan dia saluran air kan masuk itu, karena kan posisi air lebih tinggi jalan di gangnya itu daripada di rumah warga. Dan rumah warga ditinggikan, misalnya gitu. Kalau jalannya ditinggikan, rumah warga ditinggikan, tetapi tidak lebih tinggi daripada jalan, tetap banjir aja. Masuk ke rumah warga. Apakah Ibu dan warga sekitar selama ini sudah pernah menyampaikan keluh kepada Bapak RT wilayah sekitar terkait banjir? Lalu apa usaha dari warga dan pengurus RT dalam mengatasi masalah banjir tersebut? Selama ini kebetulan rumah Pak RT sendiri juga kena banjir. Ya, jadi memang sudah istilahnya, walaupun kita tidak menyampaikan ke Pak RT kan selalu pada saat hujan lebat, pada saat banjir pasti warga itu memang keluar rumah mengantisipasi. Jadi misalnya kayak kalau sudah tinggi, yang gerbang yang di depan itu, portal yang di depan itu tutup, supaya apa? Supaya yang mau melintas di gang ini nggak melintas pada saat banjir. Karena kalau ada yang melintas pasti kan ada gelombang yang masuk ke rumah. Jadi biasanya warga itu memang otomatis keluar dari rumahnya, maksudnya itu untuk mengamankan rumahnya masing-masing. Dan biasanya dari kelurahan ada evaluasi ya, dari kelurahan, dari kecamatan, dari dinas terkait itu biasanya ada mana tempat-tempat yang banjir, terutama di Pembuangan sini itu dijadikan solusi. Misalnya kayak yang kemarin sebelum hujan ada pengerukan, jadi dikeruk ini di got-gotnya itu dikeruk semua, diambil sampah-sampah, lumpur-lumpurnya, itu otomatis kan lebih dalam, jadi lebih lancar gitu. Jadi otomatis mengurangi banjir. Untuk musim ini sudah lebih bagus lah daripada tahun-tahun yang lalu. Jadi udah berkurang banjirnya. Menurut Ibu, adakah solusi atau cara menanggulangi terjadinya banjir di daerah Pembuangan ini? Lalu apa harapan Ibu ke depannya setelah banjir merendam wilayah ini? Ya, harapan Ibu
daerah sini bebas dari banjir ya. Dan kalau menurut Ibu solusinya ya jangan buang sampah. Makanya itu sampah yang sampah-sampah rumah tangga itu harus lebih sering diangkut gitu. Sehingga kan nggak berserakan sampai masuk ke got dan menyumbat pada saat banjir. Terus di sini juga kita sudah sampaikan ke Pak RT sering-sering diadakan bersih-bersih got untuk warga Pungpungan sendiri gitu. Jadi dan itu sudah dilakukan sama Pak RT. Tetapi kalau debit airnya tinggi ya kita tetap aja kena ini. Ya harapannya sih daerah sini nggak banjir, terus pintu air itu lebih lancar ya tentunya yang di sungai itu. Kalau sungainya itu nggak sampai meluber, pintu airnya yang saluran pembuangan itu lancar, otomatis ini juga kan lancar ya. Oke Bu, segitu pertanyaan dari saya. Terima kasih telah bersedia saya wawancarai Ibu. Semoga Ibu dan keluarga diberikan kesehatan dan semoga kedepannya di jalan hubungan ini tidak lagi terjadi banjir. Terima kasih, selamat siang Bu. Baik, kami akan mengumpulkan data dan informasi, di mana tadi sudah diberikan video wawancara kami berdua. Nah, kami akan membahas lebih dalam lagi tentang video yang kami sajikan tadi. Nah, yang pertama adalah penyebab utama banjir yang mengenangi wilayah Jalan Pungpungan 3, di mana ada dua penyebab, yaitu pertama, kondisi hujan yang lebat dapat meningkatkan debit air yang dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, yaitu posisi Jalan Pungpungan 3 lebih rendah daripada jalan raya yang menyebabkan banjir. Nah, apabila debit air sungai di Jalan Pungpungan 1 sudah tinggi, maka dapat dipastikan bahwa Jalan Pungpungan 3 akan banjir, karena posisi Jalan Pungpungan 3 lebih rendah dibandingkan jalan raya. Jadi kebanyakan kalau misalnya sungainya itu meluap, larinya itu akan ke Jalan Pungpungan 3. Nah, saat musim hujan juga rumah-rumah di sekitar wilayah Jalan Pungpungan 3 akan mengalami banjir sebanyak 3 kali sampai 4 kali. Berikutnya yaitu ketinggian air saat terjadinya banjir di Jalan Pungpungan 3. Nah, ketinggian ini tergantung dengan derasnya hujan. Bisa sekitar 25 cm hingga 50 cm, yaitu selutut orang dewasa. Berikutnya yaitu dampak terbesar yang terjadi akibat banjir bagi lingkungan sekitar. Nah, rumah di Jalan Pungpungan 3 ini termasuk bangunan lama, sehingga air akan masuk ke rumah saat terjadi banjir kecuali rumah warga yang sudah ditinggikan. Berikutnya yaitu keluhan-keluhan masyarakat terhadap banjir. Untuk keluhan banjir ini selama ini belum ada, karena rumah ketua RT pun juga terdampak banjir. Otomatis tanpa warga menyampaikan keluhan itu, maka ketua RT juga sudah mengerti kalau misalnya terjadi banjir. Dan warga juga udah nyadar bahwa Jalan Pungpungan 3 ini lebih rendah dibandingkan jalan raya. Oleh karena itu, apabila banjir itu terjadi sangat lama, maka warga juga sudah harus siap-siap untuk menyelamatkan diri dari banjir tersebut. Berikutnya, next yaitu usaha warga dan pengurus RT dalam mengatasi banjir di Jalan Pungpungan 3. Ada dua. Yang pertama, kami sudah mengusulkan ke pemerintah untuk melakukan paving di Jalan Pungpungan 3. Tujuannya itu agar jalannya jadi tinggikan dan Jalan Pungpungan 3 tidak lebih rendah daripada jalan raya. Yang kedua, warga juga sudah mulai meninggikan rumahnya bila terjadi hujan yang sangat lebat, agar rumah warga tidak terdampak banjir. Berikutnya yaitu tanggapan pemerintah terkait banjir yang terjadi di wilayah Jalan Pungpungan 3. Tanggapan pemerintah ini sudah pernah dibahas di musyawarah kelurahan. Tetapi dalam mengajukan keluhan tersebut itu sangat lama, karena banyak sekali wilayah yang juga melaporkan keluhan-keluhan warganya. Menurut kami itu tanggapan pemerintah tersebut itu dapat masuk ke kategori hambatan. Kenapa? Karena faktor utamanya memang menunggu semacam antrean dari berbagai wilayah yang juga melakukan keluhan warga terkait banjir ataupun hal lain. Tapi seharusnya pemerintah itu juga harus lebih cepat tanggap dan peka dalam menyelesaikan permasalahan warga tersebut. Next. Berikutnya yaitu solusi warga dalam mengatasi banjir di Jalan Pungpungan 3. Untuk solusi, warga lebih ke inisiatif untuk meninggikan rumahnya, karena tidak mungkin swadaya meninggikan jalan. Bila meninggikan jalan itu pun akan membutuhkan dana yang lebih besar. Oleh karena itu sangatlah bagus jika pemerintah juga lebih cepat tanggap untuk mengatasi permasalahan banjir di Jalan Pungpungan 3. Yang berikutnya yaitu cara mengatasi terjadinya banjir di wilayah Jalan Pungpungan 3. Yang pertama, melakukan penutupan jalan atau gerbang agar tidak terdampak ke warga Jalan Pungpungan 3. Karena bila tidak tertutup, kendaraan yang melintasi jalan raya itu, maka airnya juga akan masuk ke dalam rumah warga. Berikutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya, dan sampah-sampah rumah tangga harus sering diangkut agar tidak mengakibatkan banjir bila terjadi hujan. Berikutnya yaitu harapan kedepannya setelah banjir merendam di Jalan Pungpungan 3. Yang pertama, agar bantuan dari pihak pemerintah itu dapat turun dan terrealisasikan dengan baik. Kedua, seluruh warga di Jalan Pungpungan 3 dapat saling bekerja sama menjaga lingkungan sekitar agar setelah bantuannya turun itu dari pihak pemerintah tidak terjadi banjir lagi. Yang ketiga, semoga daerah Jalan Pungpungan 3 tidak lagi terjadi banjir dan pintu air dapat lebih lancar. Next. Berikut ini merupakan kondisi daerah Jalan Pungpungan 3, di mana yang pertama, gambar pertama itu ada terjadi banjir Jalan Pungpungan 3. Yang gambar kedua itu ada Jalan Pungpungan 3 lebih rendah daripada jalan raya. Yang ketiga, selokan air yang tercemar oleh sampah. Yang keempat, selokan air yang terbuka dan dipenuhi dengan rumput maupun lumut. Yang kelima, adanya selokan air yang tidak sama tingginya dengan selokan air yang lain.
Berikutnya yaitu ketinggian selokan air sangatlah rendah, dan berikutnya juga masih ada selokan yang belum ditutup dengan baik. Selanjutnya ada selokan air yang sudah ditutup dengan baik, dan terakhir tidak ada penggolongan tempat pembuangan sampah di area tersebut. Next. Berikutnya yaitu kajian kebijakan alternatif. Di sini ada 5. Yang pertama itu memperbaiki jalan yang rendah agar tidak terjadi banjir. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, jalan hubungan 3 ini lebih rendah dibandingkan jalan raya. Oleh karena itu sangatlah penting untuk bisa diperbaiki jalan yang rendah agar tidak terjadi banjir saat hujan yang sangat lebat. Yang kedua, melakukan peninggian terhadap selokan air. Di mana peninggian terhadap selokan air ini sangat dibutuhkan ya, karena berdasarkan analisis kami saat kami berada di sana juga, selokannya itu sangatlah rendah. Jadi otomatis kalau misalnya hujannya itu lebat, pasti akan terjadi banjir. Yang ketiga, menyediakan tempat pembuangan sampah dan pengangkutan sampah. Hal tersebut sangat penting karena tempat pembuangan sampah dapat dibedakan menjadi 5 macam ya. Seperti tempat sampah organik itu warna hijau, tempat sampah anorganik warna kuning, tempat sampah anorganik berbahaya atau B3 itu warna merah, tempat sampah non-organik berbahan kertas warna biru, dan tempat sampah residu warna abu-abu. Nah, dengan adanya 5 tempat penggolongan sampah ini, maka dapat mencegah banjir karena sampah-sampahnya itu dapat diolah kembali. Yang keempat yaitu membentuk organisasi pengelola sampah. Karena dengan dibentuknya organisasi pengelola sampah ya, maka sampah organik itu dapat diolah kembali dan seperti dijadikan pupuk kompos, pakan hewan, biogas, dan lain. Yang kelima, menambahkan personil petugas kebersihan. Dengan adanya penambahan petugas kebersihan, maka kebersihan lingkungan di jalan hubungan 3 ini dapat teratasi dengan baik. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang selanjutnya yaitu usulan kebijakan alternatif. Yang pertama ada melaporkan keluhan-keluhan masyarakat di Jalan Hubungan 3 kepada pemerintah desa atau pemerintah Surabaya. Lalu yang kedua, menambahkan dana anggaran untuk mengelola sampah-sampah yang ada di sekitar Jalan Hubungan 3. Lalu yang ketiga, melakukan iuran untuk peninggian terhadap selokan air. Yang dimaksud di sini adalah agar kapasitas penampungan di selokan lebih luas dan tidak dapat menyebabkan banjir yang parah. Lalu yang keempat, menambah gaji untuk pengelola sampah. Yang kelima, memberikan imbalan atau insentif kepada personil petugas kebersihan. Lalu selanjutnya ada solusi kebijakan alternatif. Yang pertama, memperbaiki jalan yang rendah setelah pemerintah Surabaya atau pemerintah desa menyetujuinya. Yang kedua, memperbaiki atau melakukan peninggian selokan air. Lalu yang ketiga, menyediakan penyaringan sampah pada selokan air. Yang keempat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, warga setempat Jalan Hubungan 3 menyediakan 5 macam tempat pembuangan sampah pada area tertentu. Lalu yang keenam, melakukan kegiatan kerja bakti bersama warga sekitar setiap minggu sekali untuk membersihkan lingkungan di Jalan Hubungan 3. Lalu yang ketujuh, mendirikan bank sampah untuk mengelola sampah agar dapat didaur ulang kembali. Lalu ada hubungan antara permasalahan tersebut dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memberikan pemahaman dan kesadaran kepada warga negara tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, serta peran mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks permasalahan banjir di Jalan Hubungan 3, pendidikan kewarganegaraan dapat berperan dalam beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama ada kesadaran lingkungan dan kepedulian sosial, lalu partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Yang ketiga ada pemahaman tentang struktur pemerintahan, lalu selanjutnya ada pembentukan sikap demokratis. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, partisipasi, dan tanggung jawab masyarakat dalam mengatasi permasalahan banjir di sekitar Jalan Hubungan 3. Dalam jangka panjang, melalui pendidikan ini diharapkan masyarakat akan lebih terampil dan berdaya dalam menghadapi tantangan lingkungan yang dihadapinya, serta berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Dari analisis yang kami lakukan, terdapat kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa banjir yang sering terjadi di sekitar Jalan Hubungan 3 disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingginya curah hujan, rendahnya jalan, sumbatnya aliran air oleh sampah, dan kurangnya daerah resapan air. Meskipun masyarakat telah melakukan upaya pencegahan, masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan alternatif yang melibatkan perbaikan jalan, peningkatan selokan air, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta partisipasi aktif dalam pemerintah dan masyarakat sekitar. Kerjasama antara pemerintah desa, pemerintah Surabaya, dan warga setempat sangatlah penting dalam mengimplementasikan solusi tersebut. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan membangun kerjasama dalam mengatasi banjir. Dengan mengadopsi kebijakan alternatif dan memperkuat pendidikan kewarganegaraan, diharapkan masalah banjir di sekitar Jalan Hubungan 3 dapat terrealisasi dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi seluruh masyarakat.
Berikut ini adalah hasil dokumentasi dari kelompok kami, yaitu foto di Jalan Pumpungan 3, lalu foto bersama Bapak Fauzi selaku Ketua RT 05 RW 02 di Jalan Pumpungan 3, lalu foto bersama perwakilan dari warga, yaitu Bu Yuli. Selanjutnya ada hasil portofolio kami. Mohon maaf apabila hasil portofolio kurang jelas, akan tapi akan kami kirimkan secara terpisah. Sekian laporan analisis penyebab dan dampak banjir yang dirasakan oleh warga sekitar Jalan Pumpungan 3. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fauzi selaku Ketua RT 5 RW 2 dan Ibu Yuli sebagai perwakilan warga yang telah bersedia kami wawancarai. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.